Tensinya luar biasa. Dalamnya pun dia bisa ganti buah. Baru dikasih sama Mas. Enak kan? Oh, enak. It's very good. It's so good. Enak. Buko Pandan ini punya produk yang bisa dibilang excellent ya. Enak banget ya. Saya terus terang mencoba ini yang kedua kalinya. I really think this is one of the best produk manisnya. Pas, tidak sakit di tenggorokan dan lain sebagainya. Dan fresh produknya. Artinya beliau mengatakan quality itu tinggi, itu betul-betul di-deliver. Jualan tuh di mana aja, yang penting ada aksi gitu loh Mas. Mbak dan Mas ini pekerja kantoran gitu ya? Kerja. Nah terus apa yang kemudian membuat jadi kayak banting setir menjalankan bisnis Lizard? Di rumah dekat sama anak, sama keluarga gitu, selalu ada buat mereka gitu. Tapi duit ngalir gitu maksudnya. Oh, amin. Ini tujuannya begini guys. Jumpa lagi di Juragan Zaman Now. Podcast Juragan Zaman Now kali ini akan menghadirkan perbincangan yang tentu saja seru dengan seorang juragan yang mendapatkan investasi dari para panelis karena produknya ini benar-benar tidak hanya memanjakan lidah tapi juga hati. Nah inilah Mbak Tanti dan juga Mas Nalka ya dengan bisnisnya ini termasuk apa namanya ya? Dessert. Buko Pandan. Buko Pandan. Buko Pandan itu apa sih sebenarnya Mbak? Buko Pandan itu kan sebenarnya makanan khas Filipina dari Filipina dan itu harusnya memang cair gitu kan. Cuman di sini saya modifikasi lagi jadi lebih creamy lagi gitu. Maksudnya sesuaiin sama lidah aku yang emang ini favorit aku gitu loh. Jadi aku bikin beda tekstur gitu dari yang biasanya. Ini katanya pemirsa, rekan-rekan netizen yang tercinta tiada tara, ini original rasa yang paling favorit. Rasanya rasa apa nih? Pandan. Itu yang itunya Pak Buko original. Pandan karena memang modal utama dari bahannya pandan. Benar. Apapun rasanya. Kelapa. Maksudnya gitu ya. Aku penggemar dessert dan dessert. Aku bisa nggak makan pokok tapi harus dessert dalam hidup. Rasanya selain ini apa aja yang favorit? Ada mangga, itu yang suka mangga, ada keju itu pandan juga, cuman dia ada campuran cream cheese jadi agak lebih gurih. Silakan dijelaskan, saya mau makan. Sama ada rasa buahnya itu leci, ada durian, terus ada taro requestan dari customer. Katanya waktu itu kan aku nggak ada rasa taro, terus dia bilang coba dong Mbak Tanti tuh bikin yang rasa taro, soalnya aku suka taro, anak aku suka taro, aku udah tuh bikin deh tuh gimana taro. Mbak gini, ini bahannya apa sih kok bisa enak kayak gini? Aku suka banget puding dan sejenisnya kayak gini ya. Pada dasarnya kan isiannya sama aja, jelly, sagu mutiara, nata de coco, cuman aku Krimnya yang iya, beda. krimnya memang yang beda, makanya yang bikin customer Lokal. itu aku awalnya memang ini coba-coba terus ternyata diminati banyak orang, jadilah aku bikin dalemin seperti ini gitu. Perjalanan akhirnya bisa bikin produk seluar biasa ini tuh gimana? Kayaknya bener-bener Iya, maksudnya kan ini pengalaman awalnya tak terlupakan. Maksudnya kan awalnya kan memang hobi aja, hobi bikin dessert emang buat buka puasa di rumah ya kan. Terus tiba-tiba kirimin nih ke tetangga, biasa ngasih gitu. Terus tetangga minta lagi kan, aku bilang waduh, aku bilang gitu, yaudah aku jualin aja deh kalau kayak gini, aku bilang gitu. Akhirnya awalnya mulai dari jualan di komplek, jualan di tetangga, cuman open PO nih gini-gini segala macam. Tiba-tiba ada yang posting di Instagram. Akhirnya aku mikir kita kayak seriusin aja deh nih ya. Terus waktu itu kan juga musim baru masuk pandemi jadi orang-orang kan apa-apa online tuh pasti. Ya udah kira aku mulai bikin Instagram, mulai bikin logo ya. Terus akhirnya aku sebarin ke Instagram segala macam gitu. Nah terus ikutlah Juragan Zaman Now ini, malah makin besar ya, maksudnya makin dikenal, masuk TV, terus banyak orang orang order dari aku habis lihat Metro TV nih Juragan Zaman Now, gimana cara ordernya, bla 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 gitu. Bahkan dari luar pulau. Dari luar pulau juga nanya, cuman emang nggak bisa. Aku kan ini kan cuman bisa kalau kelemahannya emang cuman bisa dinikmatin di dekat
Maksudnya jangka waktunya Iya. nggak bisa lama. Nah sekarang lokasinya ini di mana adanya kalau orang mau nyari? Pondok Cabe. Hanya ada di Pondok Pondok Cabe, Cabe. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Ah. Tapi kalau di Pondok Cabe pun juga laku keras ya, Mbak? Ya itu, makanya saya bilang kan Kang Dewa juga sempat bilang katanya jualan tuh di mana aja, yang penting ada aksi gitu loh maksudnya. Iya, Jadi jangan cuma- walaupun aku cuman di rumah, tapi jangan cuman diem aja, maksudnya kayak marketingnya diperluas lagi, kayak online-nya, kayak GoFood-nya apa, online Shopee-nya online gitu digencerin lagi gitu. Kan dapat investasi kan? Dari Juragan Zaman Now dapat investasi 30 juta ya, Mbak? Iya. Dari para panelis. Modal tambahan, bukan invest, jadi Hibah. kasih, ya betul. Untuk bikin apa? Bikin dapur baru. Bikin dapur baru. Iya, dapur baru di rumah aja. Di rumah aja. Jadi sekarang intinya dari 30 juta itu dapurnya lebih luas atau gimana? Dapurnya benar lebih luas. Dan lebih konsentrasi bisnisnya di situ sih. Jadi misahin dari dapur rumah gitu. Sebelum dan sesudah Juragan Zaman Now, per bulan bisa berapa nih? 2 kali lipat ya. Ya, 3 kali. Iya, bisa 3 3 kali lipat, misalnya kalau 18 juta 3 kali lipatnya bisa 30-an 40-an ke atas Iya, lah ya. benar. Wih, Masya Allah. hidup Juragan Zaman Now. Tapi itu beneran sih. Ikut seneng sumpah. sih dengernya, Iya. Mbak. Nah, Mbak dan Mas ini pekerja kantoran gitu ya. Iya. Kerja. Nah, terus apa yang kemudian membuat jadi kayak banting setir menjalankan bisnis dessert? Karena kalau misal menurut aku bisnis itu harus ditekunin. Jadi kalau misalnya dia sambil kerja, aku bener-bener kewalahan banget, nggak bisa. Jadi full time. Bener. Sekarang hikmah apa yang didapatkan oleh Mbak Tanti dan juga Mas Nalka dari Juragan Zaman Now? Mas Nalka dulu. Kalau hikmahnya saya sendiri lebih, maksudnya dapat pekerjaan yang kayaknya fashion banget gitu, maksudnya di rumah dekat sama anak, sama keluarga gitu, selalu ada buat mereka gitu. Tapi duit ngalir gitu maksudnya. Amin. Ini tujuannya begini guys, mau juga. Tapi Ada berapa putra atau putri? Ada putra 1. Apa tips-tips dan modal yang harus kita miliki agar bisnis kita ini sukses kalau dari Mas Nalka dulu? Kalau dari saya action aja sih, action dulu. Action, berani Iya. dulu gitu ya? Iya, kita lakuin dulu, jangan terlalu banyak mikir. Itu juga pesan dari Kang Dewa ya. Lakuin aja dulu, jangan terlalu banyak mikir. Nanti kita juga nemuin masalahnya dan kita nemuin solusinya sendiri. Gitu. Oke, kalau Mbak Tanti? Pokoknya intinya pertama kali itu emang niat juga sih. Niat, kalau nggak ada niat emang susah. Misalnya kita males posting, males konten, terus males segalanya, ya susah juga kalau kayak gitu. Jadi tetap harus ada aksi dulu. Oke, Mas Nalka, Mbak Tanti, sekali lagi saya salut dengan perjuangan bisnisnya. Dan semoga Mbak Tanti dan Mas Nalka sama-sama mendapatkan kesabaran ya untuk menjalani bisnis ini agar terus sukses, untuk tercapai cita-citanya mengabdi untuk keluarga, orang-orang sekitar. Dan saya percaya juga niat baik dari Mbak dan Mas akan diridhoi ya. Nanti semoga bermanfaat. Nanti kita jumpa lagi bareng Yohana Margareta di episode-episode perbincangan dengan para panelis dan juga mentor, bahkan para peserta yang luar biasa. Oke, see you guys. Sampai jumpa lagi. Thank you Mbak. Keren banget loh ya. Makasih ya, Mbak. Ini enak banget boleh ya. Aku habisin. Silakan.